Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sekitar kita selalu ada cerita yang terdengar samar. Kisah-kisah aneh yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita itu dikenal sebagai urban legend, kisah nyata yang berubah menjadi misteri. Penuh tanda tanya dan rasa takut. Ada yang mengaku melihat, ada yang pernah mengalami sendiri, bahkan ada yang memilih diam karena terlalu sulit dipercaya. Benarkah ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan? Atau memang ada kebenaran yang tak bisa kita tolak? Mari kita ungkap bersama. Inilah kisah nyata di balik sebuah urban legend. Di sebuah gang sempit di kawasan Jakarta Timur, berdirilah sebuah warung sederhana beratapkan seng. Warung itu menjajakan ketoprak, makanan khas Betawi yang seharusnya bisa jadi santapan murah meriah banyak orang. Namun warung itu jarang sekali dipenuhi pelanggan. Paling banter hanya ada 1 atau 2 orang yang datang sekadar mengganjal perut. Warung itu milik seorang janda bernama Mbak Saryu. Usianya sudah menginjak 42 tahun, tapi wajahnya masih menyimpan kecantikan samar yang dulu mungkin membuatnya jadi incaran lelaki. Sayangnya, hidup tak pernah benar-benar ramah padanya. Suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, hidup Mbak Saryu berubah drastis. Dari seorang istri yang tadinya bisa bersandar pada suami, ia kini harus banting tulang sendirian menghidupi anak semata wayangnya, Raka, yang kala itu baru duduk di bangku SMP. Hidup dalam kesendirian, Mbak Saryu terpaksa membuka warung ketoprak seadanya di depan rumah kontrakannya. Ia menggunakan meja kayu bekas, piring-piring sumbangan tetangga, serta peralatan dapur warisan dari mendiang ibunya. Dari warung itulah ia berharap bisa menghidupi dirinya dan anaknya. Namun kenyataan jauh lebih pahit. Warung ketoprak itu jarang laku. Orang-orang lebih suka makan di warung modern yang bersih dan ramai di jalan besar. Sementara warung Mbak Saryu hanya berada di pinggiran gang kecil, tempat orang-orang lebih sering lewat dengan tergesa tanpa sempat menoleh. Kadang-kadang ada yang membeli, tapi jumlahnya tak seberapa. Uang hasil dagangan sering habis hanya untuk membeli bahan baru keesokan harinya. Hidup Mbak Saryu semakin berat karena bisikan miring tetangga. Di lingkungan padat penduduk itu, lidah orang lebih tajam dari pisau dapur. Ada yang mengejeknya sebagai janda malang. Ada pula yang berbisik-bisik di belakang, seolah menunggu kapan ia menyerah dan menjual warungnya. Bahkan beberapa laki-laki, hidung belang di sekitar sana sempat mencoba mendekati, menawarkan bantuan, dengan imbalan yang jelas hanya akan menodai harga dirinya. Namun Mbak Saryu selalu menolak. Meski demikian, di balik kerapuhan yang sering terlihat di wajahnya, Mbak Saryu punya tekad baja. Ia selalu bangun pagi, meracik bumbu kacang dengan telaten, menyiapkan lontong, bihun, dan tahu goreng dengan penuh harapan. Harapannya sederhana. Hari itu ada yang membeli, ada rezeki, dan ia bisa membawa pulang sedikit uang untuk Raka. Namun, kenyataan tak berubah. Seringkali dagangannya masih bersisa banyak saat malam tiba. Sisa itu terpaksa dimakan sendiri atau dibagi-bagikan ke tetangga yang kasihan. Raka pun sering menghibur ibunya, meski ia sendiri tahu bahwa perutnya lebih sering lapar ketimbang kenyang. Sampai suatu ketika, masalah datang bertubi-tubi. Harga bahan pokok naik, uang kontrakan menunggak 2 bulan, dan anaknya sakit demam berdarah. Mbak Saryu hampir putus asa. Ia duduk di dalam warung kosongnya, menatap panci bumbu yang masih penuh. Matanya berair menahan tangis. Ia merasa dunia tak adil, seolah nasib buruk menempel di tubuhnya sejak ditinggal mati suami. Dalam kesepian itu seringkali terlintas dalam benaknya, kenapa hidupku begini susah? Pilih salahku sampai harus menjalani semuanya sendirian. Ia bahkan sempat berdoa sambil meneteskan air mata, berharap ada jalan keluar, ada cahaya kecil yang bisa menuntunnya keluar dari kegelapan hidup. Namun, yang datang justru bukan cahaya, melainkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Malam itu,
Saat ia duduk sendirian di warung, seorang lelaki tua yang tak dikenal tiba-tiba muncul. Lelaki itu berpakaian lusuh, matanya tajam, dan senyumnya aneh. Ia membeli sepiring ketoprak, memakannya dengan lahap lalu berkata singkat, "Warungmu ini bisa ramai asal kau mau sedikit berkorban." Mbak Saryu tentu bingung dengan ucapan itu. Tapi lelaki itu hanya tersenyum samar, lalu pergi meninggalkan aroma aneh yang entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu hatinya resah. Kata-kata lelaki itu berputar-putar di kepalanya. Apa maksudnya dengan berkorban? Apa benar ada jalan lain agar hidupnya bisa berubah? Malam-malam berikutnya, rasa putus asa bercampur dengan rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengintainya dari kegelapan. Dan ia tak tahu, langkah kecil yang akan ia ambil setelah ini bakal mengubah hidupnya selamanya. Bukan menuju cahaya, melainkan ke jurang. Kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam ketika lelaki tua asing itu muncul di warung ketopraknya, hidup Mbak Saryu tidak pernah lagi terasa sama. Kata-katanya yang singkat, "Warungmu bisa ramai asal kau mau sedikit berkorban," terus terngiang di telinganya. Bahkan ketika ia sedang sibuk menumbuk bumbu kacang atau mencuci piring. Awalnya, Mbak Saryu berusaha menganggap semua itu hanya omong kosong seorang pelanggan aneh. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa penasaran yang tumbuh di dalam hatinya. Apalagi kondisi hidupnya semakin sulit, warungnya sepi, uang kontrakan makin menunggak, dan anaknya Raka masih pucat setelah sempat dirawat di puskesmas. Semua itu membuat pikirannya mudah diguncang. Beberapa malam setelah kejadian itu, lelaki tua tersebut kembali datang. Kali ini, saat warung sudah hampir tutup, jalanan gang sudah sepi, lampu-lampu rumah hanya menyala redup, dan suara jangkrik terdengar samar. Lelaki itu duduk di bangku kayu panjang, lalu menatap tajam ke arah Mbak Saryu. Senyumnya masih sama, misterius, dan membuat hati tak tenang. "Kenapa bengong, Yu?" tanyanya dengan suara parau namun jelas. Mbak Saryu gugup. Enggak pak, cuma capek aja, dagangan saya sepi terus." Lelaki itu tertawa kecil, suaranya berat seperti suara dari dalam sumur. "Aku sudah bilang kalau kau mau sedikit berkorban, hidupmu bisa berubah. Kau enggak perlu lagi pusing mikirin kontrakan, sekolah anakmu, atau daganganmu yang basi." Mbak Saryu terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut dianggap lancang. Namun rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut. "Maksudnya, berkorban apa-apa?" tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu mencondongkan tubuhnya, suaranya mengecil seperti bisikan. "Ada cara lama, cara yang sudah dipakai orang sejak ratusan tahun. Pesugihan, Yu. Kau tahu itu?" Mbak Saryu spontan merinding. Ia pernah mendengar cerita pesugihan dari orang-orang kampungnya dulu di Jawa Tengah. Katanya, ada yang pergi ke gunung untuk mencari pesugihan. Ada yang menikah dengan makhluk gaib. Ada pula yang menyerahkan tumbal agar hidupnya berlimpah harta. Semua kisah itu selalu berakhir menyeramkan. Dengan suara gemetar, Mbak Saryu menjawab, "Saya pernah dengar, Pak, tapi bukankah itu dosa dan berbahaya?" Lelaki itu kembali tertawa, kali ini lebih pelan namun menusuk. "Hidup ini pilihan, Yu. Kau bisa terus menderita, atau kau bisa mencoba jalan lain. Apa Tuhan pernah benar-benar menolongmu selama ini? Kau berdoa setiap malam, tapi tetap saja warungmu sepi, kan?" Ucapan itu menghantam hati Mbak Saryu. Ia memang sering merasa doanya tak kunjung terkabul. Namun ia juga tahu, menyekutukan Tuhan adalah dosa besar. Pergulatan batin membuat wajahnya pucat. Melihat keraguannya, lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Seikat bunga kenanga kering yang terikat benang merah. "Kalau kau ingin mencoba, letakkan ini di dapur warungmu malam nanti. Jangan bicara dengan siapapun soal ini. Kalau kau ikhlas, besok daganganmu akan mulai berbeda." Mbak Saryu menatap bunga itu dengan ragu. Tangannya gemetar saat lelaki itu meletakkannya di meja. Aroma tajam bunga kering itu membuat dadanya sesak. Namun lelaki tua itu sudah berdiri, bersiap pergi.
Sebelum melangkah keluar dari warung, ia menoleh sekali lagi menatap dalam-dalam ke arah Mbak Saryu. Ingat, Yu, semua ada harganya. Jangan pernah mundur kalau sudah melangkah. Setelah itu ia lenyap di kegelapan gang, seolah menelan tubuhnya. Mbak Saryu hanya bisa terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu ia tak bisa tidur. Bunga kenanga kering itu tergeletak di meja dapur, seolah mengintai dirinya. Raka sudah tertidur pulas di kamarnya, tapi Mbak Saryu masih mondar-mandir gelisah. Di satu sisi, ia merasa perbuatannya nanti bisa menyeretnya ke jalan gelap. Di sisi lain, ia lelah hidup miskin, lelah dihina, dan lelah melihat anaknya menderita. Akhirnya, menjelang tengah malam, ia mengambil bunga kenanga itu dengan tangan gemetar. Ia letakkan di sudut dapur warungnya, persis seperti yang disuruh lelaki tua misterius itu. Lalu ia duduk terdiam, menunggu sesuatu yang entah apa. Beberapa menit pertama tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian hawa di sekelilingnya terasa berbeda. Angin malam yang tadinya sejuk mendadak terasa pengap. Lampu dapur berkelip-kelip seperti hampir padam. Dari sudut ruangan, terdengar suara aneh, seperti tarikan napas berat, panjang, dan dalam Mbak Saryu memeluk tubuhnya sendiri. Bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba ada bisikan pelan di telinganya. Begitu dekat seolah seseorang berdiri di sampingnya. Kalau kau ingin hidupmu berubah, aku bisa menolongmu. Suara itu berat, menyeramkan, dan jelas bukan suara lelaki tua. Tadi, jantung Mbak Saryu hampir copot. Ia ingin menjerit, tapi mulutnya tak bisa terbuka. Dalam hati ia hanya bisa berdoa, tapi doa itu tercekat oleh rasa takut. Malam itu untuk pertama kalinya, Mbak Saryu merasakan betapa tipisnya batas antara dunia manusia dan dunia lain. Dan ia tak menyadari langkah kecil yang sudah ia ambil, meletakkan bunga itu di dapurnya, adalah pintu masuk menuju sebuah perjanjian kelam yang kelak akan menjerat nyawanya sendiri. Keesokan paginya, setelah malam yang begitu mencekam, Mbak Saryu bangun dengan tubuh lelah. Matanya sembab karena hampir semalaman tidak tidur. Bayangan suara berat yang membisik di telinganya masih terngiang jelas. Ia sempat berpikir bahwa semua itu hanya mimpi akibat kelelahan. Namun begitu ia masuk ke dapur, bunga kenanga kering itu masih ada di sudut ruangan. Bukti nyata bahwa kejadian semalam bukan sekadar bunga tidur. Hari itu, dengan perasaan berat, ia tetap membuka warung ketopraknya. Raka sudah berangkat sekolah meski wajahnya masih pucat. Biasanya jam 7 pagi warungnya sepi. Hanya sesekali ada tukang ojek atau pedagang keliling yang mampir. Namun anehnya, pagi itu satu persatu orang berdatangan. Ada ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, ada tukang becak, bahkan karyawan yang hendak berangkat kerja. Mereka membeli ketoprak dengan lahap dan sebagian besar memuji rasanya. Enak banget Bu, bumbunya gurih, kata salah seorang pelanggan. Besok saya mampir lagi ya, sambung yang lain. Mbak Saryu tertegun. Ia memang selalu meracik bumbu dengan cara yang sama, tak ada yang berbeda. Namun entah mengapa hari itu semua orang menganggap ketopraknya lebih istimewa. Dalam waktu 2 jam saja seluruh dagangan habis. Untuk pertama kalinya, ia pulang dengan dompet tebal. Bahkan ada sisa uang lebih setelah membeli kebutuhan pokok. Sore harinya, beberapa tetangga mulai melirik. Mereka heran melihat warung Mbak Saryu tiba-tiba ramai. Ada yang berkomentar sinis, tapi ada juga yang sekadar penasaran. Tumben laku keras Yu. Apa ada resep baru? Tanya Bu Narti, tetangga sebelah rumah. Mbak Saryu hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, mungkin rezeki lagi bagus Bu. Meski mulutnya berkata begitu, hatinya resah. Ia teringat ucapan lelaki tua misterius itu. Besok daganganmu akan berbeda. Benar saja hasilnya langsung terasa. Namun benaknya dipenuhi pertanyaan. Ini hanya kebetulan? Atau memang ada kekuatan lain yang bekerja? Hari-hari berikutnya, keanehan itu semakin nyata. Warungnya tak pernah sepi, bahkan orang dari kampung sebelah ikut berdatangan. Banyak pelanggan mengaku baru pertama kali mencicipi ketoprak selezat itu.
padahal bumbu yang digunakan sama saja seperti dulu. Aneh, tapi nyata uang mulai mengalir. Mbak Saryu bisa membayar tunggakan kontrakan, membeli pakaian baru untuk Raka, dan bahkan memperbaiki meja kayu warung yang sudah reyot. Hidupnya perlahan terasa lebih ringan. Namun, bersamaan dengan itu, tanda-tanda aneh juga semakin sering muncul. Malam-malam di rumahnya tidak lagi tenang. Ia sering mendengar suara berat menggeram dari dapur, seperti napas hewan besar yang tersembunyi. Kadang tercium bau amis bercampur wangi bunga kenanga yang menyengat, padahal bunga kering itu sudah ia buang jauh ke tempat sampah. Yang lebih membuatnya takut, Raka pernah terbangun tengah malam sambil menangis histeris. "Bu, aku mimpi ada orang gede hitam banget di kamar," kata Raka dengan wajah pucat. Mbak Saryu terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tak mungkin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sejak saat itu, Raka sering sakit-sakitan. Kadang demam tinggi tanpa sebab, kadang tiba-tiba lemas seolah energinya terkuras. Dokter bilang tidak ada penyakit serius, hanya kelelahan. Tapi naluri seorang ibu berkata lain. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata yang menghisap semangat hidup anaknya. Di sisi lain, semakin hari semakin banyak pelanggan yang datang. Uang semakin banyak, tapi hati Mbak Saryu makin diliputi kegelisahan. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesannya tidak datang dengan wajar. Ada harga yang sedang ditagih secara perlahan. Pernah suatu malam saat ia hendak menutup warung, lampu di dapur mati mendadak. Dalam gelap ia mendengar suara kursi bergeser sendiri. Lalu muncul bau anyir yang begitu menusuk hidung. Tiba-tiba, di sudut dapur, ia melihat sepasang mata merah menyala, besar, bulat, dan menatap lurus padanya. Tubuh Mbak Saryu gemetar. Ia mundur perlahan hampir terjatuh sambil berbisik doa seadanya. Mata itu menatapnya beberapa detik, lalu hilang begitu saja ketika lampu kembali menyala. Sejak saat itu, ia yakin benar. Ada sesuatu yang kini menempati rumahnya. Namun anehnya, setiap kali ketakutan menyergap, ia kembali teringat pada wajah Raka yang pucat dan kebutuhan hidup yang tak ada habisnya. Uang dari warung itu sudah mampu membuat hidup mereka lebih baik. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dihargai. Tetangga yang dulu meremehkan kini mulai menoleh. Bahkan ada yang mencoba akrab dengannya. Semua itu membuatnya semakin sulit melepaskan diri. Di dalam hatinya, Mbak Saryu tahu bahwa semua ini bukan rezeki yang benar-benar bersih. Ada sesuatu yang menempel pada keberhasilan ini. Namun ia tak kuasa berhenti. Ia sudah mencicipi manisnya hidup yang lama dirampas oleh kesulitan, dan ia takut kehilangan semua itu. Malam demi malam, suara itu terus datang. Napas berat, bisikan samar, dan bayangan hitam di sudut ruangan. Perlahan Mbak Saryu mulai terbiasa, meski jantungnya selalu berdebar. Ia merasa makhluk itu sedang menunggu, menuntut sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bunga kenanga di dapur. Dan benar saja, ketenangan semu itu hanya sementara. Karena pada akhirnya, ia akan dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih mengerikan. Menyerahkan tubuh dan jiwanya dalam sebuah ikatan gelap yang tak bisa ia putuskan begitu saja. Seiring berjalannya hari, warung ketoprak Mbak Saryu semakin ramai. Orang-orang berbondong datang, bahkan ada yang rela antre panjang hanya untuk mencicipi. Dari hasil dagangan ia sudah bisa melunasi hutang, membeli kebutuhan rumah, dan menabung sedikit demi sedikit. Namun kebahagiaan itu tak pernah benar-benar utuh. Setiap malam, rumah kontrakannya terasa semakin sesak dengan hawa asing. Ada napas berat yang selalu terdengar di sudut gelap. Kadang pintu kamar bergetar tanpa sebab. Bahkan suatu malam Raka menjerit karena melihat bayangan besar berbulu hitam melintas di depan kamarnya. Semua itu membuat hati Mbak Saryu kian gundah. Ia tahu, ada sesuatu yang menuntutnya lebih dari sekadar menaruh bunga kenanga di dapur. Keraguannya terjawab ketika lelaki tua misterius itu kembali muncul. Malam itu warung sudah sepi, hanya ada lampu minyak yang masih menyala. Lelaki itu duduk di bangku panjang,
menatap tajam dengan mata yang kali ini tampak lebih redup namun menusuk. "Kau sudah merasakan hasilnya kan, Yu?" katanya dengan suara berat. Mbak Saryu menelan ludah, ragu menjawab, "Iya, Pak. Warung saya ramai sekali, tapi saya takut. Ada suara, ada bayangan aneh. Anak saya juga sering sakit." Lelaki itu tersenyum tipis, seolah mendengar sesuatu yang biasa. "Itu wajar. Kau sudah membuka pintu, jadi wajar kalau ada yang masuk. Tapi kalau kau ingin benar-benar diterima, kalau kau ingin rezekimu terus lancar, kau harus lakukan ritual." Pertama, wajah Mbak Saryu memucat. Ritual apa, Pak?" Lelaki itu mendekatkan wajahnya, lalu berbisik, "Kau harus datang ke tempat yang sepi. Kuburan tua di ujung kampung, malam Jumat. Bawa kain jarik yang pernah kau pakai bersama suamimu, dan setetes darahmu. Itu syaratnya." Mbak Saryu tercekat, dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ritual di kuburan tua, membawa kain peninggalan suaminya, dan darahnya sendiri. Semua itu terdengar mengerikan, tapi lelaki itu menepuk pundaknya, seolah memberi keyakinan. "Kalau kau jalani, kau akan benar-benar diterima. Daganganmu akan lebih dari sekadar ramai, bahkan bisa jadi legenda. Tapi kalau kau ragu, jangan salahkan kalau semuanya diambil kembali." Malam itu, setelah lelaki itu pergi, Mbak Saryu menangis dalam diam. Ia menatap wajah anaknya yang sedang tidur pulas, lalu menoleh pada foto suaminya yang tergantung di dinding. Hatinya remuk. Ia merasa berdosa, seolah sedang mengkhianati keimanan dan kenangan suaminya. Tapi di sisi lain, ia takut kehilangan segalanya. Ia sudah mencicipi manisnya kesuksesan, dan ia tak mau kembali hidup melarat. Hari-hari menjelang malam, Jumat terasa panjang. Hati Mbak Saryu terus digelayuti rasa bersalah sekaligus rasa penasaran. Ia sempat berpikir untuk berhenti, untuk kembali hidup sederhana. Namun setiap kali ia melihat wajah pucat raka dan tumpukan kebutuhan yang tak ada, habisnya niat itu menguap. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak punya pintu keluar. Akhirnya, malam itu pun tiba. Malam Jumat yang ditakdirkan menjadi langkah awalnya menuju kegelapan. Mbak Saryu berjalan pelan menyusuri jalan kampung, membawa kain jarik peninggalan suaminya yang ia simpan bertahun-tahun, dan sebilah pisau kecil untuk melukai jarinya. Angin malam menusuk kulit, tapi yang lebih dingin adalah perasaan di dadanya. Kuburan tua di ujung kampung tampak sunyi. Tak ada orang. Hanya pohon besar yang berdiri angker di tengahnya. Lelaki tua misterius itu sudah menunggu, duduk di atas, nisan tua dengan tenang, seolah tempat itu rumahnya sendiri. "Kau datang juga, Yu," katanya tanpa menoleh. Dengan suara lirih, Mbak Saryu menjawab, "Saya takut, Pak, tapi saya tak punya pilihan lain." Lelaki itu berdiri, lalu mengangguk, "Kalau begitu ikuti caraku. Jangan ada keraguan." Ritual pun dimulai. Lelaki itu menyalakan dupa yang baunya menusuk, lalu menaburkan bunga kenanga ke tanah. Ia memerintahkan Mbak Saryu menggelar kain jarik peninggalan suaminya di atas rumput, lalu duduk bersila di atasnya. Setelah itu, ia meminta Mbak Saryu melukai jarinya dengan pisau kecil. Darah menetes ke tanah, bercampur dengan bunga dan asap dupa. Langit mendadak berangin. Suara burung malam terdengar gaduh. Dan tiba-tiba, hawa di sekitar mereka berubah drastis. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Dari balik pohon besar, terdengar suara napas berat, panjang, dalam, seperti hembusan makhluk raksasa. Mbak Saryu gemetar. Lelaki tua itu justru tersenyum, lalu berbisik, "Dia sudah datang, jangan takut." Dari kegelapan muncul bayangan besar. Hitam berbulu lebat, matanya merah menyala, tubuhnya kekar dan tinggi hampir 2 kali manusia biasa. Genruwo. Makhluk itu melangkah pelan, setiap pijakan membuat tanah seolah bergetar. Nafasnya menebar aroma amis bercampur bau bunga yang menusuk. Mbak Saryu hampir menjerit, tapi lelaki tua itu menekan bahunya. "Diam, jangan lari, ini saatnya kau diterima." Makhluk itu berhenti di hadapan Mbak Saryu.
Mata merahnya menatap tajam, seakan menembus ke dalam jiwa. Lalu, dengan suara berat yang menggema, ia berkata, "Kau sudah memanggilku. Kau siap, Mbak?" Saryu tak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras. Hatinya campur aduk antara takut, pasrah, dan rasa bersalah. Tapi tubuhnya seperti dikunci, tak bisa bergerak. Lelaki tua itu menjawab untuknya, "Dia siap, dia sudah memberikan darahnya. Terimalah dia." Makhluk itu mengulurkan tangan besar berbulu, menyentuh pundak Mbak Saryu. Sentuhannya dingin, tapi ada rasa aneh yang menjalar, campuran antara ngeri dan pasrah. Lalu terdengar suara berat itu lagi, "Mulai malam ini, kau milikku. Daganganmu akan ramai. Hidupmu akan berubah, tapi ingat, setiap rezeki ada harga yang harus dibayar." Setelah itu, makhluk itu menghilang dalam kabut asap dupa, seolah kembali ke alamnya. Angin berhenti, malam kembali sunyi. Tapi hati Mbak Saryu tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia sudah menjalani ritual pertama, dan dengan itu, pintu gelap sudah terbuka lebar. Sejak malam ritual di kuburan tua itu, hidup Mbak Saryu benar-benar berubah. Warung ketopraknya semakin ramai. Bahkan orang-orang dari luar kampung sengaja datang hanya untuk membeli. Ada yang bilang bumbu kacangnya berbeda. Ada yang merasa ketopraknya punya cita rasa khas yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Setiap hari dagangan selalu habis, bahkan kadang kurang. Namun di balik semua itu, Mbak Saryu semakin sering diganggu oleh kehadiran yang tak terlihat. Malam-malamnya penuh dengan suara napas berat, bau anyir bercampur wangi bunga kenanga, dan suara langkah kaki yang berat seakan makhluk besar mondar-mandir di sekitar rumah. Kadang terdengar ketukan di jendela kamarnya. Meski saat ia buka, tak ada seorang pun di sana. Raka, anaknya, semakin pucat. Tidurnya sering terganggu, dan ia kerap terbangun sambil menangis. "Bu, aku mimpi ada bayangan gede sekali di kamar. Matanya merah," katanya suatu malam. Mbak Saryu hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, meski hatinya sendiri dicekam rasa bersalah. Puncak gangguan itu terjadi pada malam Jumat berikutnya. Saat itu Mbak Saryu baru saja membereskan warung. Raka sudah tidur, dan ia duduk sendirian di ruang tengah. Lampu berkelip-kelip, angin dingin masuk lewat celah jendela. Hawa rumah mendadak berubah seolah ada sesuatu yang datang. Dan benar saja, suara berat itu kembali terdengar. "Kau sudah jadi milikku." Suara itu bukan sekadar bisikan. Kali ini jelas bergema dan begitu dekat. Perlahan dari sudut ruangan bayangan hitam besar muncul. Tingginya hampir menyentuh atap rumah. Tubuhnya dipenuhi bulu tebal. Matanya merah menyala seperti bara api. Gendruwo itu menatap tajam ke arah Mbak Saryu, yang tubuhnya langsung kaku. Dengan langkah berat, makhluk itu mendekat. Setiap kali ia melangkah, lantai rumah bergetar. Nafasnya yang berat memenuhi ruangan membuat udara sesak. "Kau sudah memanggilku dengan darahmu. Kau sudah menyerahkan kain peninggalan suamimu. Kini waktunya kita mengikat perjanjian." Mbak Saryu menggigil. Turinya tercekat di tenggorokan. Perjanjian apa?" Makhluk itu menyeringai, menampakkan deretan gigi besar yang mengerikan. "Perjanjian kawin. Mulai malam ini, kau adalah istriku. Sebagai gantinya, aku akan membuat daganganmu selalu ramai. Uangmu mengalir deras, dan tak seorang pun bisa merendahkanmu lagi. Tapi ingat, kau tidak bisa lari. Kau sudah memilih jalan ini." Air mata Mbak Saryu jatuh. Ia merasa dipaksa, tapi juga sadar bahwa semua ini adalah konsekuensi dari langkah yang ia ambil sejak awal. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Yang keluar hanya bisikan lirih. Saya takut." Makhluk itu mendekat, lalu mengulurkan tangan besarnya yang dingin. Ia menyentuh bahu Mbak Saryu, dan seketika tubuhnya lunglai. Hawa dingin menjalar dari bahu hingga ke seluruh tubuh. "Jangan takut. Mulai sekarang kau tak sendirian. Kau punya aku." Malam itu Mbak Saryu merasakan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Seolah dirinya diseret ke dalam alam lain, terjerat dalam ikatan gaib yang mustahil diputuskan. Ia sadar
Inilah yang disebut orang-orang sebagai kawin pesugihan. Ikatan antara manusia dengan makhluk gaib yang memberi kekayaan dengan imbalan tubuh dan jiwa. Hari-hari berikutnya, perubahan pada diri Mbak Saryu semakin nyata. Warungnya bukan hanya ramai, tapi selalu penuh sesak. Banyak orang yang bahkan tak mengenalnya sebelumnya, tiba-tiba datang begitu saja, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Uang menumpuk, dan hidupnya tampak jauh lebih makmur. Namun ada sisi lain yang menakutkan. Mbak Saryu sering merasakan tubuhnya lemas setiap pagi, seperti baru saja menjalani sesuatu yang berat. Kadang, ia terbangun dengan tubuh penuh lebam tanpa tahu sebabnya. Ia juga sering mendengar suara berat memanggil namanya di telinga, bahkan saat siang bolong. Yang lebih menyeramkan, anaknya mulai melihat hal-hal yang seharusnya tak terlihat. Suatu malam, Raka berlari keluar kamar sambil menangis ketakutan. "Bu, ada orang gede hitam duduk di dapur. Aku lihat matanya merah, Bu. Dia nungguin Ibu." Wajah Raka pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Mbak Saryu hanya bisa menenangkan anaknya, meski dalam hatinya ia tahu anaknya benar. Makhluk itu memang sering menampakkan diri di sekitar warung, kadang sekilas, kadang cukup lama. Dan setiap kali muncul, hawa di sekitarnya berubah mencekam. Tetangga juga mulai berbisik-bisik. Mereka heran melihat perubahan drastis dalam hidup Mbak Saryu. Dari seorang janda miskin yang dulu sering menunggak kontrakan, kini ia bisa membeli emas, pakaian baru, bahkan merenovasi rumah. "Jangan-jangan ada pesugihan," bisik salah seorang tetangga. Namun tak ada yang berani menuduh langsung, karena aura di sekitar Mbak Saryu membuat orang segan. Meski luar tampak penuh kemewahan, batin Mbak Saryu semakin kosong. Setiap malam, ia merasa dirinya dipaksa tunduk pada makhluk itu. Ia tak bisa menolak, tak bisa lari, hanya bisa pasrah. Dan setiap kali mendengar suara berat itu di telinganya, ia sadar bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah istri gaib dari makhluk yang mengerikan. Yang lebih menakutkan lagi, makhluk itu mulai menuntut lebih. "Anakmu, dia bagian dari kita," katanya suatu malam dengan suara menggema. Mendengar itu, hati Mbak Saryu serasa dihantam petir. Ia sadar, perjanjian ini tidak hanya menyeret dirinya, tapi juga anak yang paling ia cintai. Malam itu ia menangis. Sampai subuh, hatinya hancur karena ia tahu, apa yang dulu ia kira jalan keluar dari kesulitan ternyata hanyalah jalan menuju jurang yang lebih dalam. Dan kini, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Perubahan hidup Mbak Saryu semakin hari semakin mencolok. Warung ketoprak yang dulu hanya berupa gerobak sederhana di pinggir jalan kini tampak lebih megah. Meja-meja baru berjejer rapi, kursi plastik diganti dengan kursi kayu yang lebih kokoh. Bahkan ia menambah kanopi besar untuk menampung pengunjung yang semakin membludak. Setiap hari, sejak pagi buta hingga larut malam, orang datang silih berganti. Tak hanya warga sekitar, banyak pembeli dari luar daerah yang tiba-tiba saja tahu tentang ketopraknya. Ada yang bilang karena viral di media sosial, ada yang mengaku mendengar rekomendasi dari mulut ke mulut. Tapi anehnya, sebagian besar pembeli tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai di sana. Mereka hanya merasa seperti ditarik untuk datang. Pendapatan Mbak Saryu melonjak tajam. Dari sekadar cukup untuk makan sehari-hari, kini ia bisa menyekolahkan Raka dengan biaya penuh, membeli perhiasan emas, bahkan merenovasi rumah. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Seorang janda yang bangkit dari keterpurukan dan sukses dengan usahanya. Namun, bisik-bisik di lingkungan sekitar tak bisa dibendung. "Cepet banget kayaknya," ujar seorang ibu sambil melipat baju di teras. "Rumah? Iya, dulu sering ngutang beras sama gue. Sekarang bisa beli emas, jangan-jangan." Saut yang lain menurunkan suaranya, pesugihan. Meski hanya bisikan, kabar itu menyebar cepat. Sebagian orang menaruh curiga, sebagian lagi memilih menjauh. Ada yang bahkan melarang anak-anak mereka jajan di warung Mbak Saryu karena takut ketempelan sesuatu. Sementara itu Mbak Saryu sendiri semakin merasakan tekanan batin.
Malam-malamnya tetap dihantui kehadiran makhluk besar yang kini jelas ia kenali sebagai genderuwo. Setiap malam Jumat, makhluk itu datang, memenuhi kamar dengan hawa dingin dan suara berat yang menuntut. Kadang Mbak Saryu mencoba melawan, tapi tubuhnya selalu kalah. Ia seperti lumpuh, hanya bisa pasrah. Raka juga makin sering ketakutan. Ia kerap menangis dan berkata bahwa ada om besar yang suka berdiri di dapur atau di pojok warung. "Bu," matanya merah, "dia nungguin ibu," ucapnya dengan nada ketakutan. Mendengar itu, hati Mbak Saryu hancur. Ia ingin menenangkan anaknya, tapi ia tahu kata-kata itu benar. Makhluk itu bukan hanya datang untuk dirinya, tapi juga sudah mulai memperhatikan Raka. Suatu malam, Mbak Saryu bermimpi aneh. Ia berada di sebuah hutan gelap. Di hadapannya berdiri genderuwo itu dengan mata merah menyala. "Kau sudah jadi milikku. Kau sudah menikmati hasilnya. Tapi ingat, setiap kekayaan ada bayaran. Kau tidak bisa lari. Anakmu juga bagian dari perjanjian." Mbak Saryu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Hatinya berdegup kencang, wajahnya pucat pasi. Ia mulai sadar bahwa jalan yang ia pilih bukan sekadar kesepakatan, tapi jerat yang semakin lama semakin mencekik. Kehidupannya yang terlihat mewah ternyata berbalut kegelisahan. Setiap malam ia diliputi rasa bersalah. Setiap siang ia dihantui pandangan orang-orang yang curiga. Bahkan beberapa pelanggan setia warungnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. "Aneh ya, tiap makan di sini bawaannya nagih terus," kata seorang pelanggan. "Iya, rasanya enak, tapi ada yang bikin merinding," jawab temannya sambil melirik sekitar. Beberapa dari mereka bahkan mengaku bermimpi buruk setelah makan di warung itu. Ada yang mimpi dikejar bayangan hitam, ada pula yang terbangun dengan tubuh lemas tanpa sebab. Namun anehnya, tetap saja mereka kembali membeli, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membuat mereka ketagihan. Tetangga semakin yakin ada yang tak beres. "Aku pernah lihat malam-malam, ada bayangan gede banget masuk ke rumahnya," kata seorang bapak penjaga ronda. Ceritanya makin memperkuat gosip bahwa Mbak Saryu memang menjalani pesugihan. Meski begitu, tak seorang pun berani menegur langsung. Ada semacam ketakutan yang menyelimuti mereka. Bahkan para tetangga yang biasanya ramah kini lebih memilih menjaga jarak. Mbak Saryu sering merasa sendiri, meski uang dan pembeli melimpah. Di dalam hatinya ia mulai dilanda rasa bersalah yang semakin besar. Setiap kali melihat wajah polos Raka, ia sadar bahwa anaknya tak seharusnya ikut terseret dalam perjanjian mengerikan ini. Tapi ia juga tak tahu bagaimana caranya keluar. Semua terasa sudah terlambat. Malam berikutnya, makhluk itu kembali datang. Suaranya menggema, "Aku sudah beri kau semua yang kau mau. Rumah, uang, warung ramai. Kini waktunya kau menepati janji. Anakmu, dia akan kubentuk menjadi pewarismu." Mbak Saryu menangis, menjerit lirih. Jangan anakku. Ambil saja nyawaku, tapi jangan anakku." Makhluk itu tertawa berat. Suara tawanya membuat rumah bergetar. "Tidak ada tawar-menawar, kau sudah memilih. Anakmu bagian dari perjanjian." Tangisan Mbak Saryu malam itu tidak terdengar oleh siapapun. Hanya dinding rumah yang menyimpan jerit pilu seorang ibu yang terjebak dalam perjanjian kelam. Siang, harinya wajahnya tetap tersenyum di depan pembeli, melayani dengan ramah seolah tak ada apa-apa. Tapi di balik senyum itu ada hati yang semakin remuk, terjebak dalam lingkaran keserakahan dan ketakutan. Dan sejak saat itu, Mbak Saryu tahu, kebahagiaan yang ia pamerkan hanyalah topeng tipis. Di balik semua kemewahan, bayangan hitam itu terus mengintai, semakin dekat, semakin kuat, menunggu waktu untuk menagih janji terakhir. Warung ketoprak Mbak Saryu semakin terkenal. Setiap hari pembeli terus berdatangan, seolah tak peduli dengan gosip yang beredar. Orang-orang tetap rela antre, bahkan sampai berdesakan hanya untuk mencicipi ketopraknya. Dari luar, kesuksesan itu terlihat sebagai buah kerja keras. Namun di balik kepulan uap bihun, lontong, dan bumbu kacang yang harum,
Ada sesuatu yang tak kasat mata ikut menyertai. Malam demi malam, Mbak Saryu makin sering merasa tubuhnya lelah tanpa sebab. Seperti habis menjalani aktivitas yang menguras tenaga padahal ia hanya tidur. Kadang saat bercermin, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Kadang pula, wajahnya tampak berubah sekilas, seperti ada sesuatu yang lain menempel pada dirinya. Tak hanya Mbak Saryu yang merasakan, pembeli pun mulai diganggu. Suatu malam, seorang pria yang baru pertama kali mampir ke warungnya mendadak jatuh, pingsan setelah menyuap ketoprak. Tubuhnya kejang-kejang, bibirnya komat kamit seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang panik, sebagian membawa pria itu ke klinik terdekat. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Ada yang bilang makanan Mbak Saryu dikasih sesuatu. Ada pula yang berbisik kalau itu akibat pesugihan. Tapi anehnya, alih-alih membuat orang menjauh, warungnya justru makin ramai. Seakan rasa takut bercampur dengan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Teror berikutnya terjadi pada seorang ibu muda yang makan di sana bersama anaknya. Saat sedang menyuap, tiba-tiba ia berteriak histeris dan menjatuhkan sendok. Matanya melotot, wajahnya pucat, lalu ia menuding panci besar di dekat Mbak Saryu. Ada orang gede item di situ, matanya merah, jeritnya. Orang-orang sontak menoleh, tapi yang terlihat hanya panci berisi bihun dan tahu. Suasana jadi ricuh, sebagian ketakutan, sebagian lagi mencoba menenangkan. Ibu muda itu akhirnya dituntun pulang, tapi sebelum pergi, ia sempat berkata dengan suara bergetar, "Saya nggak mau kesini lagi. Warung ini angker." Sejak kejadian itu, teror semakin sering terjadi. Kadang pembeli tiba-tiba merinding hebat, merasa ada yang duduk di kursi kosong di sebelahnya. Kadang ada suara berat mendengus dari belakang warung, padahal tak ada siapa-siapa. Ada juga yang merasa ketoprak yang mereka makan bercampur dengan bau anyir darah. Malam hari, ketika warung ditutup, gangguan lebih parah lagi. Mbak Saryu sering mendengar suara tawa berat bergema di sekitar rumah. Atap rumahnya bergetar seperti diinjak sesuatu yang besar. Di dapur, panci-panci berguncang sendiri, sendok jatuh berisik, dan kadang ada bayangan hitam melintas cepat. Raka, yang semakin peka, mulai menolak tidur di kamarnya sendiri. Ia selalu meminta tidur di samping ibunya. "Bu, aku takut. Om gede itu sekarang sering deketin aku," katanya dengan mata berkaca-kaca. Pernah suatu malam, Raka terbangun sambil menjerit. Tubuhnya menggigil hebat. Saat ditanya, ia hanya bisa berkata, "Dia bisikin aku, Bu. Katanya aku nanti di bawah." Tangisan anak itu membuat hati Mbak Saryu hancur. Ia merasa berdosa, menjerumuskan anaknya sendiri ke dalam perjanjian yang mengerikan. Tapi ia juga tak berdaya. Setiap kali mencoba, melawan tubuhnya lumpuh. Suara berat itu selalu mengingatkan, kau sudah memilih, tak ada jalan kembali. Di tengah teror yang semakin nyata, gosip tentang warung Mbak Saryu makin panas. Ada tetangga yang bersumpah melihat sosok besar berdiri di dekat gerobak saat malam buta. Ada pula yang mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah. Mbak Saryu, padahal saat dicek ia hanya seorang diri bersama Raka. Beberapa pelanggan mulai menjauh, takut kalau kabar itu benar. Tapi tetap ada yang datang, entah karena ketagihan atau karena dorongan tak kasat mata. Yang jelas, aura warung itu semakin mencekam. Orang-orang yang makan di sana tak lagi sekadar kenyang, tapi juga pulang dengan rasa was-was. Puncak teror terjadi pada malam Sabtu. Saat itu warung masih buka, pengunjung cukup ramai. Tiba-tiba lampu-lampu padam, meninggalkan kegelapan pekat. Orang-orang berteriak panik berdesakan hendak keluar. Di tengah kekacauan itu terdengar suara napas berat dari arah dapur. Begitu lampu kembali menyala, sebagian orang menjerit histeris. Di dinding terlihat bekas telapak tangan besar berwarna hitam legam, seakan terbakar. Seorang bapak yang ada di sana langsung bersumpah, "Saya lihat sendiri, ada bayangan gede banget di belakang Mbak Saryu tadi." Setelah kejadian itu, beberapa pelanggan berlari tanpa membayar, ketakutan luar biasa. Namun anehnya,
warung itu tetap tidak pernah sepi. Seakan ada kekuatan gaib yang selalu memastikan pembeli datang, meski dengan rasa takut yang menghantui. Dan semakin ramai orang berdatangan, semakin sering pula teror gaib terjadi. Mbak Saryu tahu, semua ini adalah harga yang harus ia bayar. Ia sudah masuk ke dalam lingkaran hitam, dan kini setan itu menagih bagiannya. Malam demi malam, ia hanya bisa menangis diam-diam sambil memeluk Raka erat-erat, takut anaknya benar-benar akan diambil. Tetapi satu hal yang ia sadari, semakin ia kaya, semakin ia kehilangan. Ia kehilangan ketenangan, kehilangan kepercayaan orang, dan kini perlahan kehilangan kebahagiaan anaknya. Warung yang tampak megah dan ramai itu hanyalah panggung dari perjanjian gelap yang makin hari makin menuntut darah dan jiwa. Dan dalam hati, kecilnya Mbak Saryu mulai bertanya, apakah aku bisa lepas dari semua ini? Atau justru aku akan hancur bersama anakku? Hidup Mbak Saryu semakin terjerat dalam lingkaran gelap yang ia pilih. Kekayaan dan kesuksesan warung ketopraknya memang tak terbantahkan. Namun di balik itu, suasana di sekelilingnya semakin berat. Seakan ada bayangan hitam yang menempel terus-menerus. Orang-orang masih datang membeli, tapi kini banyak yang pulang dengan wajah pucat atau perasaan tak nyaman. Tetangga yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Beberapa bahkan terang-terangan melarang anak-anak mereka bermain di sekitar rumah Mbak Saryu. "Jangan deket-deket situ, nanti ketempelan," bisik seorang ibu pada anaknya. Anak-anak kecil pun menatap Raka dengan rasa takut, menjauh setiap kali ia lewat. Hal itu membuat hati Mbak Saryu perih, karena anaknya tak lagi punya teman. Gangguan gaib semakin meningkat, tak hanya sekadar bayangan atau suara, tapi kini mulai memakan korban. Suatu sore, ketika warung penuh sesak, seorang pelanggan tiba-tiba jatuh terjengkang. Tubuhnya kejang, matanya mendelik, lalu dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara berat, dalam, dan mengerikan. "Kau tak bisa lari, Saryu. Aku selalu ada di sini." Semua orang sontak ketakutan, sebagian menjerit, sebagian lagi kabur terbirit-birit. Pria itu akhirnya sadar kembali setelah beberapa menit, tapi ia bingung dan tak ingat apa yang terjadi. Sejak kejadian itu, gosip tentang warung ketoprak berisi jin semakin meluas. Ada yang bilang itu tempat pesugihan, ada pula yang meyakini Mbak Saryu kawin dengan makhluk halus. Beberapa hari kemudian, korban lain muncul. Kali ini seorang tetangga yang sering bergosip soal dirinya. Perempuan itu ditemukan pingsan di depan rumah, dengan wajah penuh lebam, seolah habis dipukuli makhluk besar. Anehnya, tak ada orang yang melihat siapa pelakunya. Perempuan itu sempat berteriak lirih sebelum tak sadarkan diri. Ada yang gede banget, matanya merah. Sejak saat itu, orang-orang benar-benar percaya bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi sekaligus mengerjai siapapun yang berani mencibir Mbak Saryu. Alih-alih merasa aman, justru Mbak Saryu semakin ketakutan. Ia tahu semua ini ulah genderuwo yang sudah mengikat perjanjian dengannya. Malam-malamnya semakin penuh teror. Suatu kali, ia terbangun karena mendengar suara benda jatuh di dapur. Saat dicek, ia melihat piring-piring pecah berantakan, tapi tak ada tanda orang masuk. Tiba-tiba dari pojok dapur muncul bayangan besar, dengan suara berat yang berkata, "Aku sudah mulai mengambil hakku." Mbak Saryu menangis. Jangan sakiti orang lain, jangan ambil anakku." Makhluk itu hanya tertawa. Suara tawanya menggelegar, membuat rumah bergetar. Tak hanya tetangga dan pelanggan, Raka pun mulai jadi sasaran. Suatu malam, anak itu hilang dari kamarnya. Mbak Saryu panik, mencari ke segala penjuru rumah, tapi tak menemukannya. Setelah hampir putus asa, ia mendengar suara lirih dari belakang rumah. Ia berlari ke sana dan mendapati Raka duduk di tanah dengan tubuh gemetar. "Bu, tadi om gede itu ajak aku ikut dia. Katanya aku anaknya sekarang," ucap Raka sambil menangis terseduh. Mendengar itu, hati Mbak Saryu serasa remuk. Ia memeluk anaknya erat-erat,
menyesali semua keputusan yang pernah diambil. Ia ingin melepaskan diri dari perjanjian, tapi tak tahu caranya. Setiap kali mencoba melawan dengan doa atau bacaan, tubuhnya seketika lemas, lidahnya keluh. Semakin hari, tuntutan genderuwo itu makin nyata. Ia mulai meminta tumbal nyawa secara langsung. Suatu malam, makhluk itu menampakkan diri penuh di hadapan Mbak Saryu. Tubuhnya menjulang tinggi, bulunya lebat, matanya menyala merah. Kau sudah menikmati semua ini. Sekarang waktunya bayar dengan darah. Kalau bukan orang lain, anakmu yang jadi gantinya. Mbak Saryu berlutut, menangis histeris. Jangan anakku, aku mohon. Ambil aku saja, ambil nyawaku. Tapi jangan. Aka! Tawa makhluk itu menggema, membuat udara semakin berat. Kau tidak bisa memilih. Darah harus mengalir, atau semua yang kau miliki akan lenyap. Kau dan anakmu akan kuseret ke dalam dunia gelap. Sejak malam itu, setiap kali ada orang datang ke warung, Mbak Saryu dihantui rasa takut. Ia selalu berpikir, mungkinkah orang itu yang akan menjadi tumbal berikutnya? Dan benar saja, beberapa pelanggan mulai mengalami kecelakaan setelah pulang dari warungnya. Ada yang ditabrak motor, ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang meninggal dengan cara misterius. Semua itu semakin memperkuat gosip kelam yang beredar. Hati Mbak Saryu hancur. Ia tak lagi bisa menikmati uang yang ia dapat. Setiap lembar rupiah yang ditumpuk terasa basah oleh darah orang lain. Setiap senyum pembeli yang ia layani seolah menyimpan ancaman akan menjadi korban. Yang paling menyiksa adalah tatapan Raka. Anak itu semakin murung, semakin sering menangis, bahkan beberapa kali berkata lirih, "Bu, aku nggak mau tinggal di rumah ini. Aku takut Om Gede itu bawa aku." Kata-kata itu menusuk hati Mbak Saryu lebih dalam daripada apapun. Di tengah malam yang semakin mencekam, Mbak Saryu sadar bahwa waktunya semakin habis. Genderuwo itu sudah mulai menagih tumbal nyata. Dan tak lama lagi ia yakin anaknya akan jadi korban utama. Namun apa daya, ia sudah terlalu dalam terjerat. Perjanjian itu tak bisa diputus dengan mudah. Dan setiap malam suara berat itu terus membisikkan janji neraka di telinganya. Kau istriku, anakmu milikku, tak ada jalan kembali. Hari-hari terakhir kehidupan Mbak Saryu terasa seperti menunggu ajal. Warung ketopraknya memang masih ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun setiap kali ia melayani pembeli, ada ketakutan yang tak pernah hilang. Mungkinkah salah satu dari mereka akan jadi tumbal berikutnya? Setiap wajah yang tersenyum puas setelah menyuap ketopraknya. Di mata Mbak Saryu hanya terlihat seperti bayangan yang siap diseret ke dalam kegelapan. Raka semakin murung. Anak itu jarang bicara, matanya sayu, seakan selalu dihantui mimpi buruk. Dia sering terbangun tengah malam dengan tangisan keras memeluk ibunya erat-erat. "Bu, Om Gede itu bilang aku mau dibawa. Dia bisikin aku terus," katanya suatu kali dengan wajah pucat. Kata-kata itu menusuk hati Mbak Saryu. Ia menyesali keputusannya. Semua keserakahan, semua ambisi untuk keluar dari kemiskinan, kini berbalik menjadi malapetaka. Namun penyesalan tak bisa menghapus perjanjian yang sudah ditandatangani dengan darah dan jiwa. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Malam itu udara terasa jauh lebih berat dari biasanya. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma anyir bercampur bunga. Kenanga, dari balik jendela rumah suara-suara aneh terdengar. Tawa berat, jeritan samar, bahkan langkah-langkah berat yang menggetarkan lantai. Mbak Saryu tak bisa tidur. Ia duduk di kamar memeluk Raka erat-erat. Anak itu gemetar hebat, wajahnya basah oleh air mata. "Bu, aku takut. Dia udah nunggu di luar," bisiknya dengan suara lirih. Tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip lalu padam. Suasana gelap gulita. Dari arah ruang tengah terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Lalu muncul suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Waktunya tiba, Saryu. Tumbal terakhir sudah kusiapkan. Kau dan anakmu milikku selamanya." Sekujur tubuh Mbak Saryu bergetar.
Ia berdiri, mencoba menghadang makhluk itu meski tubuhnya lemas. Dari kegelapan, muncul sosok Gendruwo yang menjulang tinggi. Dengan mata merah menyala dan taring besar. Nafasnya panas bercampur bau busuk, membuat udara semakin pengap. "Jangan anakku, aku mohon, ambil nyawaku saja," jerit Mbak Saryu dengan air mata deras. Ia berlutut memohon tanpa henti. Gendruwo itu tertawa. Suaranya menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. "Kau sudah menikah denganku. Kau istriku. Anakmu, darah dagingmu adalah warisanku. Tak ada pilihan lain." Raka menjerit histeris memeluk ibunya erat-erat. Tubuh kecilnya gemetar tak terkendali. "Bu, tolong. Aku nggak mau ikut dia," teriaknya. Hati Mbak Saryu hancur berkeping-keping. Ia tak tahan melihat anaknya dipaksa menjadi bagian dari kegelapan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia berdiri, menatap makhluk itu dengan mata penuh air. "Kalau memang harus ada tumbal, biar aku yang jadi tumbalnya. Jangan sentuh anakku." Suasana mendadak sunyi. Gendruwo itu berhenti tertawa, lalu menatap tajam. "Kau rela menyerahkan nyawamu?" tanyanya dengan suara berat. Mbak Saryu mengangguk tegas meski tubuhnya gemetar. "Iya, ambil nyawaku, tapi biarkan anakku hidup." Makhluk itu menyeringai lebar, menampakkan deretan gigi tajam. Ia melangkah maju, tangannya yang besar, dan berbulu terulur ke arah dada Mbak Saryu. Dalam sekejap, ia mencengkeram tubuh perempuan itu. Mbak Saryu menjerit keras, tubuhnya terangkat dari lantai. Matanya melotot, nafasnya tersengal. Raka menjerit, "Bu!" Dalam hitungan detik, tubuh Mbak Saryu terkulai lemas. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun di wajahnya masih tersisa keteguhan. Ia rela mati demi anaknya. Gendruwo itu menarik sesuatu yang tak terlihat dari tubuhnya, jiwa Mbak Saryu. Suasana rumah seketika berubah semakin dingin, seperti seluruh cahaya tersedot habis. Setelah itu, tubuh Mbak Saryu terjatuh. Di lantai tak bernyawa, matanya terbuka kosong. Mulutnya setengah terbuka seperti ingin berkata sesuatu yang tak sempat terucap. Gendruwo menoleh pada Raka, yang kini terdiam ketakutan. Suara beratnya bergema lagi. "Ibumu telah memilih, kau selamat, untuk sementara." Lalu perlahan, sosok besar itu memudar, lenyap bersama bau anyir yang menyengat. Raka berlari memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin. Ia menangis sejadi-jadinya, memanggil-manggil nama Mbak Saryu. Tapi semua sudah terlambat. Perempuan itu telah menebus dosa keserakahannya dengan nyawa sendiri. Keesokan paginya, kabar kematian Mbak Saryu mengguncang kampung. Orang-orang menemukan tubuhnya terbujur kaku di dalam rumah. Dengan Raka menangis tak henti di sampingnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sebagian bilang ia sakit mendadak, sebagian lagi yakin ia mati karena dimakan. Pesugihan, warung ketoprak yang selalu ramai kini sepi. Gerobak dan peralatannya dibiarkan terbengkalai, berdebu, dan perlahan lapuk dimakan waktu. Orang-orang enggan mendekat, takut jika arwah Mbak Saryu atau makhluk gaib yang dulu menemaninya masih bergentayangan di sana. Raka akhirnya diasuh oleh saudara jauh. Tapi trauma itu membekas seumur hidup. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Gendruwo besar dengan mata merah akan muncul dalam mimpinya, disertai suara ibunya yang berbisik lirih. "Maafkan ibu nak, ibu hanya ingin kau selamat." Dan begitulah, kisah warung ketoprak Mbak Saryu berakhir tragis. Dari seorang janda miskin yang ingin bangkit, ia terjerumus ke dalam perjanjian gelap yang memakan dirinya sendiri. Kekayaan yang ia kejar hanya bertahan sebentar, tapi dendam gaib dan darah yang ditagih akan membekas selamanya. Hingga kini, orang-orang masih suka berbisik jika melewati bekas warung itu di malam hari. Konon, kadang terdengar suara sendok beradu dengan piring atau bau bumbu kacang yang harum bercampur anyir darah. Dan jika ada yang berani menoleh ke dalam, mereka mungkin akan melihat sesosok perempuan berwajah pucat, duduk sendirian sambil mengulek bumbu, menunggu pelanggan yang tak akan pernah datang lagi.